Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sudah pantasnya dan sepatutnya bagi kita agar senantiasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas segala nikmat, limpahan taufik serta hidayahnya, di mana pada pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan aktivitas, yaitu menelaah surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, khususnya juz 30, dan kita awali pada awal kajian kita kemarin dari surah Al-Fatihah. Dan tentunya selawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan oleh beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan juga diizinkan masuk oleh Nabi Muhammad SAW di telaga atau haudnya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan menelaah surah Al-Masad, ya, di mana surah ini merupakan surat yang terletak pada urutan ke-111, ya. Surat ini surat ke-111 peletakannya di dalam Al-Qur'an. Dan dari sisi turunnya, surat ini diturunkan, ya. Surat ini turunnya setelah surah Al-Fat, ya. Surat ini turunnya setelah surah Al-Fat. Dan dia termasuk surah Makiyah, ya. Dia termasuk surah Makiyah. Kenapa dinamakan surah Al-Masad? Karena akhir dari ayat salah satunya adalah fi jidha hablum mim masad. Ada kata-kata masad di situ. Namun juga surat ini disebut juga dengan sebutan surah Al-Lahab, ya. Karena surat ini menceritakan kisahnya siapa? Paman dari Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan sebutan Abu Lahab. Kemudian surat ini pula dinamakan dengan surah Tabbat karena memang pada awal ayatnya berbunyi apa? Tabbat yada Abi Lahab. Ada kata atau kalimat tabbat di situ, ya. Yakni hancur dan rugilah kedua tangannya siapa? Abu Lahab. Demikianlah beberapa nama dari surah ini. Nah, surah ini berjumlah 5 ayat, yang dimana ayat pertamanya berbunyi Tabbat yada Abi Lahabi watab, yang artinya adalah binasalah, ya. Tabbat itu binasalah. Apa yang binasa? Yaitu yada, ya. Yada. Ayada ini asal katanya adalah yadani, ya. Yadani, yaitu kedua tangan. Disebutnya adalah isim musanna, yaitu isim yang bermakna atau berjumlah 2 ketika rofa. Karena kedudukannya memang yada di sini dia sebagai fa'il dari tabat.
Tapi kenapa tabat diakhiri oleh alamat ta'nis, yaitu tak sukun di akhirnya? Betul. Padahal ini ya dan nggak ada tanda-tanda mu'annas sedikit pun. Nah, walaupun dia tidak ada tanda-tanda mu'annas, ya dan ini tidak ada tanda-tanda mu'annas, dia dihukumi mu'annas dari sisi makna. Kenapa? Ada yang tahu? Ya dan dihukumi mu'annas dari sisi makna? Iya betul. Karena dia adalah anggota tubuh yang berpasangan. Setiap anggota tubuh yang berpasangan maka dia dihukumi mutlak sebagai mu'annas. Begitu ya. Lalu kenapa nunnya hilang menjadi yada saja? Nah, jadi setiap isim musanna atau jamak mudzakkar salim ketika didofahkan atau ketika dia berkedudukan sebagai mudhof, maka nunnya itu hilang. Kita tahu dalam dunia pengi'raban nunnya di situ apa? Iwadun anit tanwin, begitu ya. Nunnya di situ adalah iwadun anit tanwin, yaitu pengganti dari tanwin fil ismil mufrad pada keadaan mufradnya dia. Nah, nunnya itu dihilangkan dia ketika apa? Ketika diidofahkan. Kenapa sih harus dihilangkan nunnya? Kenapa sih harus dihilangkan nun pada isim musanna yang berkedudukan sebagai mudhof atau ketika dia diidofahkan kepada mudhof ilaih, begitu? Karena memang pada dasarnya nun itu adalah pengganti tanwin, sedangkan mudhof tidak boleh ditanwin, ya. Disitulah, ya, disitulah letaknya, letak penjelasannya. Nah, kenapa mudhof itu tidak boleh ditanwin? Ya, ada satu kitab yang memiliki satu bahasan dari beberapa pembahasan di dalamnya, di mana pembahasannya itu membahas alasan mudhof tidak boleh atau alasan mudhof tidak ditanwin. Kitab tersebut berjudul Asrarul Arabiyah, karya dari Al-Imam Al-Ambari. Bisa teman-teman lihat nanti pada cetakan PDF, cetakan Majma' Ilmi Al-Arabi yang diterbitkan di Damaskus. Dilihat di halaman 279. Ya. Kurang lebih di sana dikisahkan, bukan dikisahkan tapi dijelaskan lebih tepatnya bahwasanya mudhof tidak boleh tanwin. Kenapa? Dikarenakan dia masih menunjukkan adanya ketersambungan antar kata. Berarti alasannya apa? Mudhof tidak boleh ditanwin. Ini kata Al-Imam Al-Ambari dalam kitabnya yang berjudul Asrarul Arabiyah. Bisa teman-teman cek di halaman 279, kitab PDF terbitan Majma' Ilmi Al-Arabi Damaskus. Ya, kata penulis, mudhof tidak boleh ditanwin itu karena dia masih menunjukkan adanya ketersambungan antar kata. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Jika suatu isim telah ditanwin, maka menunjukkan terpisah atau terpotongnya. Paham sampai sini? Jadi kalau ada kata terletak sebelum huruf jar, maka dia ditanwin. Karena memang terputus, dia tidak memiliki ketersambungan atau keterikatan kepada yang setelahnya. Karena yang setelahnya itu adalah huruf. Begitu, huruf jar. Maka dia ditanwin lah isim sebelum huruf jar. Gitu. Nah itu maksudnya. Ya, jika suatu isim telah ditanwin, maka menunjukkan terpisah atau terpotongnya dia. Dan hal itulah yang menunjukkan bahwa isim tersebut telah sempurna. Tapi sedangkan susunan idofah, mudhof mudhof ilaih, dia masih memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Di mana mudhof itu mengikat kepada mudhof ilaih. Nah, itulah alasan tanwin dari mudhof itu dihilangkan atau tidak boleh ditanwin. Nah, ayat keduanya ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Tidaklah maknya nafi, aghna bermanfaat, ya. Apanya? Maluhu hartanya, wa makasab, kasab ini apa? Kasaba, apa yang telah dia usahakan, ya. Apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia upayakan ketika hidupnya. Saya sela naron zat lahab. Saya sela itu sinnya harfu istiqbal, ya, harfu istiqbal. Kelak dia akan masuk, nanti dia akan masuk mana? Ke dalam naro, yaitu api neraka.
Dzata lahab. Dzata lahab. Ya. Dzata ini dia minal asmail khamsah teman-teman semua. Untuk yang muannas. Maka kita tahu di sini nar, walaupun tidak ada penanda muannas di sana yaitu tak marbutoh sebagaimana yang kita ketahui ma'ruf dan masyhurnya untuk membedakan antara mudzakkar dan muannas, maka nar di sini juga masuk ke dalam muannas dari sisi maknawi tinjauannya. Ya, muannas majazi yang maknawi. Begitu teman-teman ya. Lahab ya jelas mudhaf ilaih. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya imra'atuh Ummu Jamil. Ya. Hammalatal hatab, dia membawa apa? Kayu bakar. Nanti kita akan lihat penjelasan dari beberapa ulama tafsir, baik dari Al-Imam Ibnu Katsir, Abul Fida, ya, maupun Syekh Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir, atau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Bagaimana penjelasan-penjelasan para mufassir terhadap makna dari ayat-ayat di surah Al-Masad ini. Kemudian ayat yang kelima, fi jidiyah hablum mim masad, ya, yang di lehernya ada tali dari serabut, ya, masad. Masad itu apa? Serabut. Naam. Minan nar nanti dikatakan dari siapa? Dari Al-Imam Nukasir mengatakannya itu apa? Minan nar. Nah, baik. Ada bagian yang terhapus. Di antara sebab diturunkan surah Al-Masad itu ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya, pada surah Asy-Syu'ara, yang memerintahkan Rasulullah agar memperingatkan kerabat dekatnya. Maka beliau mengumpulkan kabilah-kabilah yang ada untuk diperingatkan akan datangnya siksaan yang keras. Kemudian di sana Abu Lahab mencela Rasulullah dengan mengatakan, celakalah engkau sepanjang hari. Ya, apakah hanya untuk ini yang kau mengumpulkan kami? Maka turunlah surah Al-Masad sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas celaannya Abu Lahab kepada Rasulullah. Hal ini sebagaimana terekam di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata, di mana hadis ini pun terekam di dalam kitab Sahih Bukhari. Saya telah menampilkan di slide pertama, nampaknya terhapus slide pertama ini ya, setelah tadi kita tampilkan 5 ayat surah Al-Masad. Lamma nazalat wa anzir ashirataka al-aqrabin. Sa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan oleh sahabat dari sahabat Ibnu Abbas, ya. Sa'ida Nabi sallallahu alaihi wasallam ala as-saffa wa ja'ala yunadi ya bani Fihr. Ya, wahai bani Fihr. Jadi Nabi Muhammad SAW itu Su'aidah naik ala Safa, ke bukit Safa. Yunadi, dan Nabi kita Muhammad SAW memanggil ya Bani Fihr, wahai Bani Fihr, ya Bani Adi, dan juga Bani Adi. Lu betul. Ya. Bani Fihr, Bani Adi, keturunan-keturunan Quraisy, ya kan, lubtuna Quraisyin hatta ijtama'u, sampai mereka itu berkumpul, ya. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب. نعم. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج
Jika seseorang tidak dapat keluar menghadiri suruhan tersebut, maka ia mengutus utusan. Ya, arsala rasulan liyanzura, untuk melihat apa yang sedang terjadi. Maka di situ apa? Datanglah. Faja'a Abu Lahabin wa Quraisyun. Faqala araitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an taghayyara alaikum akuntum musaddiqi. Ya, datanglah Abu Lahab dan orang-orang Quraisy, lalu Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian? Araitakum law akhbartukum, jikalau seandainya saya memberitahukan kepada kalian anna khailan, bahwasanya ada pasukan berkuda di balik lembah ini, bilwadi, turidu an taghayyara alaikum, ya, yang dia itu ingin menyerang kepada kalian, ya, menyerang kalian. Apakah kalian membenarkanku, percaya kepadaku? Akuntum musaddiqi. Kemudian mereka mengatakan apa? Naam. Ya, kami tidak pernah mendapatimu kecuali kejujuran pada diri Nabi Muhammad SAW tentunya. Ya, ma jarabna alaika illa sadiqan. Qala, maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda, sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan datangnya siksaan yang keras. Fa ini nadhirun lakum bayna yaday azabin syadidin. Faqala Abu Lahab, maka di sini Abu Lahab berkata, apa yang dikatakan oleh Abu Lahab di sini? Celakalah engkau sepanjang hari, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami, kata Abu Lahab. Ya, tabban laka sairil yaum alihada jama'tana fanazalat, maka turunlah di sini, ya, surah Al-Masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, tabat siada abi lahabiu watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berfaedah bermanfaat kepadanya sedikit pun harta bendanya dan apa yang telah dia usahakan. Nah, inilah itu ya tadi asbab an-nuzul dari surah Al-Masad ini. Kemudian kita masuk kepada analisis ayat pertama, diawali dengan menelaah susunan gramatikanya, yaitu kita tinjau dari sisi i'rab, ilmu nahwu. Tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat ini adalah fi'lun madin, ya kan? Kalau kita ingin lengkap i'rabnya apa? Fi'lun madin mabniun alal fathih. Wa ta'u alamatu ta'nis. Tak sukun di sana, di belakang itu adalah alamatu ta'nis, yaitu apa? Tanda muannas yang menandakan fa'il atau subjeknya itu perempuan jenisnya, itu yada yang telah kami jelaskan di awal tadi. Ya. Yada di situ adalah fa'ilun marfu'un bil alif. Hudhifatin nun, nunnya itu dihapus karena apa? Karena dia adalah mudhaf. Telah kita jelaskan juga dan kita telah dapatkan pada awal pembahasan tadi. Abi itu adalah mudhaf ilaih majrurun bil ya, abi. Kenapa majrurnya dengan ya? Karena dia minal asmail khamsah, karena dia termasuk isim-isim yang 5. Lahabin mudhafun ilaihi majrurun. Ya, wa alamatu jarrihi al-kasratu zahirah. Dan jumlah atau kalimat tabbat yada ini disebut dengan jumlah ibtidaiyah, yaitu kalimat permulaan. Ya. Watab, watabba, ya, dibaca watab disukunkan, itu kaidah apa? Kaidah waqaf dalam ilmu tajwid. Watabba al-waw, wawunya itu apa? Atifah, yaitu atof, penghubung. Tabba, ya sama dengan tabbat si awal, itu adalah fi'il madi mabniun alal fathi, ya, fi'lun madin mabniun alal fathi wal fa'il, dan fa'il dari tabba dia mustatir, teman-teman, tidak nampak, maksudnya apa? Tersembunyi. Takdirnya ada, yaitu huwa. Nah, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala di dalam kitab tafsirnya
yang berjudul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Apa maksudnya? Yaitu khasarat siyadah wasyakiyu watab falam yarbih. Maknanya adalah khasarat, kedua tangan, yaitu zat dirinya Abu Lahab itu merugi, ya, dan dia syaki, binasa, akan binasa. Watabba maksudnya apa? Dia tidak beruntung selama-lamanya, abadan daiman. Karena apa? Karena dia telah mencela Rasulullah SAW. Di antara celaan dia kepada Rasulullah apa? Ketidakpercayaannya kepada Rasul. Dan juga meremehkan kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Di tengah, ya, pusaran orang-orang berkumpul di sana. Maka apa yang bisa kita dapati dari sisi balaghah ayat pertama yang kita telah tadi? Maka dalam kalimat tabbat yada Abi Lahab wa tab, ini terdapat adanya majaz mursal, ya. Di mana di sana tadi menyebutkan juz, yaitu apa? Sebagian, dan yang dimaksudnya adalah kul semuanya. Apa maksudnya disebut sebagian? Yadah. Itu kan bagian dari tubuh Abu Lahab. Padahal maksudnya apa? Keseluruhan tubuh dari Abu Lahab itu akan merugi nantinya. Sampai-sampai dikatakan apa? Nanti tidak akan bermanfaat sedikit pun apa yang telah diupayakan. Begitu teman-teman semua, ya. Tabat yada abi la habib wata. Ini yang dimaksud dengan majas mursal. Pembahasan majas mursal ini dalam ilmu balaghahnya di ilmu bayan, teman-teman semua. Ya. Majas mursal. Apa maksud dari majas mursal? Ya. Majas mursal itu adalah kalimatun istu'milat fi ghairi ma'naha al-asli li'alaqatin ghairil musyabahah ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-asli. Jadi suatu kata yang digunakan istu'milat fi ghairi ma'naha, pada selain makna aslinya, ya kan, karena ada alaqah tentunya pasti, ya, alaqah hubungan, ghairu musyabahah yaitu hubungan bukan perumpamaan, dan di sana disertai qarinah. Qarinah itu alasan atau bukti yang mencegahnya dari makna asli. Majas mursal berbeda dengan yang namanya kinayah. Nanti ada bahasan balaghah tersebut. Taib, intinya di sinilah yang kita dapati, ya, adanya keindahan dan pemaknaan yang luar biasa di ayat pertama surah Al-Masad. Tabat yada habila habib wajab. Ya. Nah, di mana Abu Lahab? Abu Lahab di sini siapa? Pamanah? Paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya siapa? Ada yang tahu? Ya, nama aslinya kalau kita melihat tafsir Quran Al-Azim Abul Fidah, karyanya Imam Ibnu Katsir, di situ dijelaskan siapa nama asli dari Abu Lahab, yaitu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, gitu, ya. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, namanya Abdul Uzza, anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib siapa? Boleh diberikan jawabannya di kolom komentar. Abdul Muthalib siapa? Tes, halo. Ayo, siapa Abdul Muthalib itu? Kakeknya Rasul. Abdul Muthalib itu merupakan orang paling tua ya di bangsa Quraisy. Siapa dia?
Iya, betul. Kakek dari Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk pada analisis ayat kedua. Ayat kedua berbunyi ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bermanfaat darinya apa hartanya dan tidak pula kasab apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dia ikhtiarkan. Manya di situ nafiyah, atau di sini dikatakan oleh boleh juga isim istifham yang berkedudukan sebagai maf'ul bih yang dikedepankan. Nah, agna ini fi'lun madin. Fa'ilnya ya, fi'lun madin. Agna tidak bermanfaat. Fa'ilnya tuh maluhu, ya. Anhu itu jar majrur. Jar majrur itu ada muta'alik, ya, dia berkaitan atau terikat dia dengan apa? Dengan kata atau kalimat sebelumnya. Maka muta'aliknya kemana? Muta'aliknya kepada agna. Atau bisa juga dia bermuta'alik dengan sesuatu yang dihapus, yaitu hal dari fa'ilnya agna. Tamam. Maluhu berharokat domah, tidak usah pusing. Maka kedudukannya di situ sebagai apa? Kalau nggak mubtada atau khobar, ya kalau nggak keduanya berarti apa? Fa'il, teman-teman. Fa'il dari siapa? Fa'il dari aghna. Betul, betul. Fa'il itu tidak selalu terletak setelah fiilnya, begitu ya. Bisa saja dia di perantara, bukan diperantarai. Ya, maksudnya dia terletak setelah jar majrur, jadi setelah fiil itu jar majrur, seperti inilah bentuknya. Gitu, teman-teman semua ya. Tapi intinya nggak ada yang namanya fa'il terletak sebelum fiilnya, nggak ada. Kalau ada, itu bukan fa'il tapi mubtada. Ya, intinya apa? Fa'ilnya itu terletak setelah fiilnya maupun walaupun tidak langsung. Nah, ini seperti maluhu di sini dia sebagai fa'il dari siapa? Aghna. Ya. Haknya jelas dia kan domir muttasil mabni fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Maka jumlah ma'aghna ini disebut dengan istinafiyah sama ibtidaiyah. Wa ma kasab. Wanya atof, manya masdariyah nih, manya masdariyah. Ya, masdariyah karena kasab tuh fiil. Atau bisa juga manya disebut dengan isim mausul. Ya, yang bermakna alladzi, berarti artinya apa? Yang, makanya akan diterjemahkan apa? Dan apa dan yang telah kasaba, yang telah dia upayakan, apa yang telah dia usahakan. Ma'tuf kepada ala. Maluhu fi mahali raf'in. Nah, kasab itu adalah fi'il madi dan fa'ilnya mustatir. Mustatir tersembunyi, takdirnya huwa, ya. Istinafiyah, istinaf itu sendiri secara bahasa permulaan, ya. Istinaf itu artinya apa? Permulaan. Nah, kalau dari sisi istilah kita tinjau, itu kalimat atau jumlah yang tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya. Bisa difahami sampai sini? Maksud dari jumlah istinafiyah. Begitu ya. Nah, nah ini dikatakan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, makna dari ma aghna anhu maluhu wa makasab alladzi kana indahu, maknanya adalah tidak bermanfaat yang ada pada sisinya, ya. Fa'adghahu wala ma kasab, dan apa yang telah dia usahakan tidak akan mampu menolak
Ya, falam yarudda anhu syai'an min adzabillahi. Jikalau telah turun kepadanya azab, maka dia tidak bisa menolak sedikit pun syai'an min adzabillah, dari azab Allah. Tentu dari apa yang telah dia usahakan selama di dunia ini. Gitu teman-teman semua. Ya. Jadi tidak bermanfaat apa yang dimilikinya, sebab tahu nggak apa? Fa'adghahu, karena dia telah melampaui batas. Fa'adghahu, karena dia telah melampaui batas. Maka di sini disebutkan maka azab tidak bermanfaat sedikit pun, sehingga apalam yaruda anhu syai'an, dia tidak bisa menolak ya darinya syai'an sedikit pun dari azab yang telah Allah berikan jika azab Allah itu telah turun kepadanya. Ya, telah menimpanya. Maka kalimat apa yang ia usahakan, yaitu maka sabak tadi, itu apa? Mencakup harta, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir juz amma beliau. Kemudian juga termasuk kemuliaan, termasuk pula kedudukan, termasuk pula anak. Maka ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ummul mukminin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Ya, ini dalam kitab saya At-Tirmidzi, ya dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Bisa teman tinjau, download PDF-nya halaman 630. Ya, nomor hadisnya 1358. Inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian makan adalah apa yang berasal dari usaha kalian. Dan sesungguhnya anak-anak kalian itu termasuk apa? Usaha kalian. Nah, pada ayat yang kedua tadi apa? Tidak bermanfaat itu semua bagi diri Abu Lahab. Karena apa? Telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabah. Masuk analisis ayat ketiga, yaitu berbunyi saya selanarong zata lahab. Ya, dia akan dilemparkan, dicemplungkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Gitu. Ya. Saya setelah asin itu apa? Harfu istiqbal, teman-teman semua. Bermakna akan. Ya. Ya, setelah jelas itu adalah fi'lan mudhari, ditinjau karena adanya huruf ya, huruf mudharaah ya di awal fi'il. Maka cukuplah itu menjadi penanda kata kerja tersebut adalah fi'il mudhari' marfu'un bi dhammatin muqaddarah. Ya, kenapa muqaddarah? Mana amin zuhuriha at-ta'azzur. Karena yang mencegah domahnya nampak itu di akhir, karena dia diberikan uzur. Kenapa? Karena kan diakhiri oleh huruf alif bengkok, disebutnya huruf ilah, teman-teman semua. Dan fa'il dari ya setelah itu adalah mustatir, domir, ya kan? Domir apa? Huwa, dan jumlah saya setelah disebut istinafiyah yang tadi setelah dijelaskan. Kalimat yang tidak memiliki hubungan dengan kalimat sebelumnya, atau bisa kita katakan adalah kalimat yang ada di permulaan atau di awal. Nah, naro, nah, fathah udah pasti menjadi apa? Maf'ul bi mansub bi fathatin zahiratin. Zata itu naat, naat. Ya, zata itu naat, berarti dia mansub, ya kan? Dan dia termasuk min al-asma al-khamsah. Termasuk isim-isim yang 5. Karena dia menjadi naat. Gitu. Jadi dia mengikuti bentuknya itu zata. Ini ada di kitab Durusul Lughah jilid 2, teman-teman semua pembahasannya. Ya, di daras-daras ke-10 lah gitu. Ya, nanti untuk jamak apa? Zawu atau muzakkar salim. Kalau jamak muannas salim itu zawat. Ya. Kalau untuk yang mufrad muzakarnya zu, maka zumalin, namalin, zumalin. Zu. Nah, dan setiap isim yang terletak setelah zata, zu, zawat, zawu, dia berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Makanya di situ lahabin, i'rabnya apa? Mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Nah, dalam kitab Zubdatut Tafsir karya Syekh Sulaiman Al-Ashqar halaman 603. Saya naron dzata lahab, yaitu saufa yu'adzab, dia kelak akan diazab finnar, di neraka. Kemudian Abul Fida itu Al-Imam Ibnu Katsir pada kitab tafsirnya halaman 515.
jilid ke-5. Nah, ai dzat asyurur wa lahibin wa ihraqin syadid. Apinya itu menyala teman-teman semua dengan sangat hebat dan apa namanya? Ihraq syadid, membakar dia dengan sangat. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, yaitu Tafsirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Apa maknanya? Jadi api yang menyala tadi yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, dijelaskan ditambahkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu apa? An-nar min kulli janib, ya. Satuhitu bih. Jadi meliputi dari segala arah apinya itu semua. Pada ayat ketiga ini kita akan dapati analisis balaghah untuk ya merasakan keindahannya. Naran dzata lahab dan abi lahab. Ya, ini adanya jinas, persamaan kata. Ilmu badi' ini teman-teman ya, ilmu badi' dalam ilmu balaghah. Kalimat yang pertama ini adalah perumpamaan bagi Abu Lahab yang ada di ayat pertama, ya kan, tabat yada abi lahabi wa tab. Abi Lahab, ya, abi Lahab. Kemudian kalimat nar dzata lahab, ada kata-kata lahab juga nih teman-teman semua. Lahab, lahab. Ya. Nah, kalau di ayat yang ketiga ini tadi barusan lahab ini merupakan apa? Sifat dari api. Begitu. Sifat dari api yang betul-betul panas dan membakar, makanya ditambahkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di apa? Ihraq syadid. Apa sih jinas? Jinas itu ya persamaan dua kata dalam pengucapan dan berbeda dalam makna. Nah, jinas itu ada dua, tam dan ghairu tam. Nah, Abu Lahab ini perumpamaan yang bertujuan untuk apa? Tasjir, menganggap kecil, dan tahkir, untuk menghinakan. Lanjut, ayat keempat. Ya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Wawunya apa di situ wawunya? Wawunya adalah atifah, itu huruf ataf, imrahatu ma'tuf, ala fa'ilnya yasla marfu yang dirofa, dan haknya di situ ha hu yang nempel sama imra'atu itu mudhaf ilaih, kan domir muttasil mabni fi mahali jarrin mudhaf ilaih. Hammalata dia sebagai maf'ul bih. Ya, oh, maf'ul bih dari mana nih? Mana fi'ilnya? Maf'ul bih dari fi'il yang dihapus, begitu. Yang dikira-kirakan. Ya. Nah, atau hamala dia bisa juga dihukumi sebagai hal dari imro'atuh. Hamalah itu kan membawa. Membawa apa sih? Hatab. Hatab kasroh ini sebagai mudhaf ilaih majrur. Nah, ini dari nah, kalau mau dihukumi maf'ul dia ya dia dari fi'il maf'ul bih dari fi'il yang dihapus nih celah. Nah, al-hatab maknanya apa? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, wa mar'atuhu dulu nih. Wa kanat zaujatuhu. Nah, dan istri dari Abu Lahab itu siapa tadi nama aslinya Abu Lahab? Masih ingat? Abdul Uzza. Ini min sadati nisa'i Quraisyin. Dia termasuk pembesar perempuannya Quraisy. Yaitu apa? Pemimpin kaum wanitanya Quraisy. Dan dia disebut Ummu Jamil. Ummu Jamil ini adalah seorang perempuan yang memiliki kecantikan luar biasa di zamannya. Namun ternyata diazab pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasmuha, siapa nama asli dari istri Abu Lahab? Sebutannya Ummu Jamil ya.
yaitu Arwah binti Harb. Ya, Arwah bintu Harb bin Umayyah. Bin Umayyah nih. Wahya ukhtu Abi Sufyan. Dan dia merupakan saudari perempuannya siapa? Abi Sufyan. Baik. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ya, bahwasanya pada hari kiamat dia menjadi aunan alaihi fi adabihi fi nari jahannama. Ya, dia yang akan membantu turut dalam pengazabannya siapa? Abu Lahab di neraka jahanam. Kok bisa? Iya, dilihat dari kalimat hammalatal hatab. Apa maksudnya di situ apa? Tahmilul hataba, dia membawa hataba, ya, kayu bakar. Fatalak fatalqa ala zaujiha. Ya. Kemudian dia melemparkan kayu bakar tadi itu kepada suaminya. Jadi penyulut api. Ya, api kalau udah ada kayu bakar, wah, langsung cepet, ya. Kemudian bertambah besar apinya kan? Ya, sudah ada. Ala ma huwa fihi. Ya. Tahmilul hataba fatalqa ala zawjiha liyazdada ala ma huwa fihi wa hiya muhyi'atun lidzalika musta'idatun lahu. Dan ia disediakan muhyi'atun lidzalik untuk hal tersebut. Musta'idatun lahu, untuk membantu, ya, menyiksa lahu kepada suaminya, yaitu Abu Lahab di neraka. Ayat keempat, ya, kalimat hamalatul hatab ini adalah isti'arah. Nah, tadi kan kita nyinggung isti'arah tuh. Ada di ilmu bayan. Ini bermakna seorang perempuan yang suka mengadu domba, hamalatul hatab. Wah, luar biasa kan Al-Quran bahasanya. Membawa kayu bakar. Kayu bakar itu fungsinya untuk apa? Menyulut api. Jadi makin gede. Nah, jadi di antara sifatnya Ummu Jamil yaitu apa? Pengadu domba manusia. Ya. Ya. Sini istrinya juga dibakar di neraka. Ya. Ummu Jamil Arwa binti Harb, saudari Abu Sufyan, ya. Karena apa? Dan dia juga pun ikut turut mencelakai Rasulullah. Pada suatu waktu di malam hari dia pernah menebarkan duri-duri. Ya. Di jalan ketika Rasulullah melalui jalan tersebut. Lanjut yang kelima. Fi jidiha hablum min masad. Di jidiha, di lehernya, jid maknanya apa? Unuk, leher. Hablun, tali, min masad, dari serabut yang dipintal. Fi-nya di situ huruf jar, jidiha jarun majrur muta'alliq dengan mahzuf, ya. Muta'alliqnya kepada yang dimahzuf itu khobar yang didahulukan. Fi jidiha. Hablum di situ sebagai apa? Posisi yang mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Dan jumlah fi jidiha, sebelum jumlah, ya kan, itu istinafiyah. Atau dia fi mahallin nasbin sebagai halnya dari hammalatal hatab. Ya. Keadaannya hamalatal hatab.
Keadaannya apa? Ya. Sembari dia membawa kayu bakar, ternyata ada tali serabut yang melilit lehernya. Begitu teman-teman semua. Mimmasad ya jar majrur muta'aliknya kepada sesuatu yang dihapus berupa naat bagi hablin, ya, bagi hablun. Maknanya kata Imam Ibnu Katsir apa? Berkata Mujahid dan Urwah mimmasadin nar, dari serabutnya neraka. Ya, dari serabutnya neraka. Di lehernya terdapat tali yang terbelit dari tali neraka. Maksudnya apa? Rantai neraka. Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan keadaannya saat disiksa di neraka jahanam. Dengan keadaan di dunia saat dia mengadu domba, dia membawa kumpulan kayu berduri yang diikat di lehernya, kemudian dia ya dia terbarkan kan di mana, di jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Maka setiap orang yang berbuat kejahatan, di sini kita dapati hikmah. Ya, setiap orang yang berbuat kejahatan akan disiksa dengan jenis kejahatan yang sama nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikannya di dunia sebagai seorang perempuan tukang kayu demi untuk menghinakannya dan suaminya. Gitu teman-teman semua ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, di mana surat Al-Masad ini merupakan mukjizat bukti benar dan sungguh luar biasa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memvonis langsung Abu Lahab dan istrinya masuk ke dalam neraka jahanam. Vonis ini di mana terjadi sebelum Abu Lahab meninggal. Ya, ternyata mereka berdua sebelum meninggal sudah divonis langsung masuk neraka. Ya. Dan ini terbukti keduanya tidak masuk ke dalam Islam sampai kematian mereka. Ya. Qala al-ulama, para ulama berkata, wa fi hadhihi surah wa fi hadhihi surati mu'jizatun. Ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya, di halaman setelahnya. Wa fi hadhihi surati mu'jizatun zahiratun wa dalilun wadihatun 'ala an-nubuwah. Ini merupakan mukjizat dan bukti kenabian yang terang, yang jelas. Ya. Karena sesungguhnya telah diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa innahu munzu nazala qauluhu ta'ala sayaslana naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad, kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, ihraq syadid, lahab juga ya, menyala apinya. Begitu pula imra'atu hammalatal hatab, membawa kayu bakar sebagai penyulut api agar semakin besar untuk siksa suaminya, dan dia pun juga tersiksa di dalamnya atas apa yang menempel melilit lehernya, serabut dari neraka. Nah, ya, fi jidha hablum min masad. Nah, di sini apa? Fa akhbaru anhuma bisyaqai wa adimal imani lam yaqayyad lahuma ayyuminan wala wahid minhuma la batinan wala zahiran, yang memberitakan bahwa keduanya adalah orang yang celaka, tidak akan beriman keduanya, tidak akan bersedia untuk beriman, dan tidak pula beriman salah satu dari keduanya, wala wahidun minhuma la batinan, tidak di dalam batinnya maupun zahirnya, la musra wala mu'linan, ya, tidak juga secara sembunyi maupun terang-terangan, teman-teman semua. Fakana hadza min aqwal adillah al-bahirah al-batinah 'ala an-nubuwwati zahirati. Selesai sudah. Dan ini merupakan bukti kuat atas kebenaran dari Nabi Muhammad SAW, yaitu bukti kuat kenabian Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita dapatkan kesimpulan dari setiap ayat yang telah kita baca maupun kita analisis? Tentunya
hal yang kita ambil di sini surat Al-Masad, surat Al-Lahab, surat Tabat ini menjelaskan bentuk siksa yang dihadapi oleh paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab. Memiliki darah yang mengalir di dalam diri Rasulullah, namun dia mendapatkan siksa. Sama halnya dengan Abu Jahal, ya, seorang paman Nabi juga, bukanlah jaminan. Dan juga istrinya Ummu Jamil, ya, Arwa binti Harab. Begitu teman-teman semua. Mereka berdua di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena dia memusuhi Rasulullah SAW. Ayat-ayat tentang Abu Lahab ini mengandung berita-berita gaib dari 3 aspek. Pertama, berita tentangnya yang akan merugi dan hal itu akan benar-benar terjadi. Karena memang kan belum meninggal Abu Lahab, dikabarkan dia akan celaka. Kemudian kedua, berita tentangnya yang tidak dapat menggunakan uang dan anaknya, makasab, ya, untuk menolongnya kelak di akhirat. Tidak bisa. Dan itu pasti akan terjadi. Ya, siksa Allah akan terjadi. Ketiga, berita tentangnya bahwa dia adalah termasuk penduduk neraka dan itu memang demikian karena ia mati dalam keadaan kafir. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah nggak mengampuni teman-teman dosa orang yang menyekutukan Allah. Ya, dari kalangan musyrik maupun kafir. Baik, barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan sampai sini pembahasan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada hari Senin. Masuk kepada tafsir surah An-Nasr. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Min hadza minni aqulu syukran lakum jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.